Hello guys, welcome back to my channel Rehan Purba. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Perkenalkan, kami dari SMK Yabim Taruna Merek ingin membuat video mengenai pemeriksaan pada komponen-komponen sistem starter. Perkenalkan, nama saya Rehan Purba. Saya Rangga Tarigan. Saya Robi Kirsal. Saya Hendrus Labar. Berikut cara dan langkah penjelasannya. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan kuantitas coil menggunakan multimeter. Bukan brus positif dengan brus positif. Ketentuan harus terdapat hubungan. Hasil pengukuran terdapat hubungan, jadi masih layak pakai. Kemudian pemeriksaan hubungan singkat pada file coil. Bukan brus positif dengan massa atau body. Ketentuan tidak terdapat hubungan. Hasil pengukuran juga tidak terdapat hubungan, jadi masih layak pakai. Kemudian pemeriksaan ketebalan brus menggunakan jangka sorong, ukurlah panjang brus. Standar panjang brus 10-12 mm dan panjang minimal brus 6-8 mm. Jadi hasil pengukuran yang saya dapat 7,80 mm. Jadi kesimpulannya masih layak pakai. Kemudian selanjutnya pemeriksaan kopling starter. Putar pinion gear searah jarum jam. Ketentuan pinion gear harus berputar bebas, dan hasil pengukurannya juga pinion gear berputar bebas. Sebaliknya, putar pinion gear berlawanan arah jarum jam. Ketentuan pinion gear harus mengunci, dan hasil pengukurannya juga pinion gear mengunci. Jadi kesimpulannya masih layak pakai. Selanjutnya pemeriksaan kopling starter. Periksa kopling starter secara visual dengan ketentuan pinion gear tidak ada yang retak atau yang patah. Hasil pinion gear tidak ada yang patah dan retak, dan pinion gear masih bagus dan layak dipakai. Berikutnya pemeriksaan retro spring. Tekan retro plunger menggunakan jari dengan ketentuan plunger harus bergerak dengan lancar dan kembali ke posisi semula pada saat plunger dilepaskan. Hasil plunger kembali ke posisi semula. Selanjutnya pemeriksaan pull-in coil. Menggunakan multitester, hubungkan terminal 50 dengan terminal C. Ketentuan terdapat hubungan. Hasil terdapat hubungan. Selanjutnya pemeriksaan hole in coil menggunakan multitester. Hubungkan terminal 50 dengan massa. Ketentuan terdapat hubungan. Hasil terdapat hubungan. Oke, sudah kan? Selanjutnya pemeriksaan hubungan singkat armatur coil. Menggunakan ohmmeter, hubungkan segmen komutator dengan armatur core. Dengan ketentuan tidak terdapat hubungan. Di sini hasil pemeriksaan tidak terdapat hubungan. Selanjutnya pemeriksaan kontinuitas armatur coil. Menggunakan ohmmeter, hubungkan segmen komutator dengan segmen lainnya. Dengan ketentuan harus terdapat hubungan. Di sini hasil pemeriksaan terdapat hubungan. Kesimpulan masih layak pakai. Selanjutnya pemeriksaan diameter komutator. Menggunakan jangka sorong, ukurlah diameter komutator dengan standar 28 mm. Hasil pemeriksaan 28 mm. Kesimpulan masih layak pakai. Selanjutnya pemeriksaan kedalaman alur komutator. Menggunakan jangka sorong, ukurlah kedalaman alur komutator dengan standar 0,5 mm. Hasil yang kami dapat
0,5 mm. Dengan kesimpulan masih bagus dan layak pakai. Selanjutnya, pengujian pull-in coil. Menggunakan 3 kabel, hubungkan salah satu kabel dari positif baterai ke terminal 50 dan 2 kabel lainnya dihubungkan dari negatif baterai ke terminal C dan massa. Dengan ketentuan, pelungar harus tertarik ke dalam, dan apabila pelungar tidak tertarik ke dalam, maka pull-in coil rusak. Pengujian pull-in coil. Setelah pengujian pull-in coil dilakukan, maka lepaskan kabel dari terminal C. Dengan ketentuan, pelungar tetap tertahan di dalam, dan apabila pelungar tidak tertahan di dalam, maka pull-in coil rusak. Selanjutnya, pengujian motor starter tanpa beban. Hubungkan positif ampere ke positif baterai dan negatif ampere dihubungkan ke terminal 30 pada starter. Lalu hubungkan kabel dari negatif baterai ke massa pada starter. Lalu hubungkan menggunakan kabel terminal 50 dengan terminal 30 pada starter. Dengan ketentuan, motor starter berputar dengan lembut dan arus yang digunakan maksimal 90 ampere. Sekian, terima kasih.